Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Harapan bangsa Indonesia kini tertumpu pada Presiden Prabowo Subianto untuk bisa segera menjadi negara yang lebih besar dan maju. Lalu seperti apa pandangan Islam terhadap sosok pemimpin yang ideal dan mampu membawa bangsa dan negara untuk jadi lebih baik? Nah, Ustadz Dasat Latif akan hadirkan untuk Anda pembahasannya dalam Hikmah Siang hari ini. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hikmah Siang dan seperti biasa kita akan membahas sebuah tema yang menarik dan seperti yang kita ketahui pemirsa, pada 20 Oktober 2024 lalu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Secara simbolis Jokowi ini menyerahkan kekuasaannya sebagai Presiden ke Prabowo dan momen seremonial pisah sambut Presiden ke-7 Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto ini berlangsung hikmat, meriah dan juga penuh sukacita. Dan dengan ini Indonesia dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan bagaimana sebenarnya pandangan dan pesan yang tersirat dari berlangsungnya tradisi baru, yakni tradisi kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo? Saya akan langsung menanyakan bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Madeceng, baji-baji. Ya, Ustadz, apa pandangan dan juga pesan yang tersirat, Ustadz, dari berlangsungnya tradisi baru, yakni transisi kepemimpinan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang belum pernah terjadi pada presiden-presiden sebelumnya? Ustadz nonton kemarin, Ustadz. Ya, yang pertama itu saya mengucapkan dulu selamat kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran. Terima kasih kepada Jokowi dan Pak Maruf Amin. Kemudian yang kedua, pelajaran bahwa dari kejadian Pak Prabowo menjadi presiden itu pelajaran bahwa berkali-kali beliau mau jadi presiden sejak 2014, barulah Allah kabulkan di 2024. Ini pelajaran bahwa jangan pernah menyerah untuk bertarung kepada calon kepala daerah. Kalau kalah lagi tahun ini jangan menghasut masyarakat. Ayo tarung lagi 5 tahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, setelah melihat pidato beliau, ada beberapa poin. Satu, saya senang sekali karena beliau ini katakan satu kata dengan perbuatan. Ya, beberapa tahun ini kita terbius dengan politik pencitraan. Ya, meskipun dalam dunia politik itu boleh saja, bahkan Machiavelli itu menghalalkannya. Tapi bagi kita, orang yang punya agama dan bermoral dan mengakui sila persatuan Indonesia, maka sesungguhnya pencitraan itu mempoles sesuatu yang tidak yang sebenarnya, itu disebut kemunafikan. Nah, itu tentu saya senang sekali ketika Pak Prabowo itu dia katakan kita harus satu kata dengan perbuatan, ya itu. Kemudian yang saya garis bawahi dari pidato beliau itu adalah beliau punya tekad kuat untuk memberantas korupsi. Sampai beliau katakan saya akan kejar sampai ke Alaska. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau akan serius memberantas korupsi ini. Salah satu penyakit paling besar saat ini kita adalah rampok uang negara. Saya sih tidak terlalu setuju memakai kata korupsi, terlalu halus. Dan mereka tidak malu lagi kalau dibilang koruptor. Kalau saya bilang perampok atau jambret. Kan? Mereka lebih, masyarakat sudah memaknai bahwa ini jambret, perampok, maling, itu supaya mereka lebih tahu bahwa ini barang hina. Nah, saya berharap mudah-mudahan pemerintahan ini
dan mungkin tidak berlebihan kalau saya mengatakan mewakili masyarakat Indonesia untuk mendukung Bapak Prabowo dalam memberantas dan memerangi korupsi. Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz sendiri melihat keakraban dari Bapak Jokowi dan Pak Prabowo saat bertemu di Istana Negara usai dilantik? Ini juga mungkin bisa menjadi hal yang bisa ditiru oleh para calon-calon pemimpin nanti di daerah seperti itu. Saya kira yang lalu-lalu juga begitu. Ya. Pergantian kepemimpinan yang lalu-lalu itu seperti itu ya. Yang cuma yang waktu 98 reformasi, masa reformasi kan kita pergantiannya tidak terlalu mulus ya, sehingga ada riak-riak pada waktu itu. Tapi setelah itu pergantiannya tidak ada masalah. Ya, kali ini Pak Prabowo dan Jokowi kan kita lihat akrab. Ya memang kan 5 tahun satu paket dalam kabinet. Kabinet apa dulu namanya, kabinet kerja ya. Ya jadi wajarlah. Meskipun demikian kepada masyarakat mesti memberikan kesempatan kepada Bapak Prabowo untuk bekerja. Kan sekarang ini kalau kita dilihat di medsos itu, saya biasa bilang di medsos itu kayaknya ini Indonesia sudah tidak ada masa depan yang baik. Sudahlah, kasih kesempatan dulu orang bekerja, sangka baik dulu. Pak Prabowo ini kasihan belum 1 bulan bekerja, sudah macam-macam stigma orang. Berikan kesempatan kepada juga para menteri, ini kesempatan untuk bekerja. Tidak semua orang, ribuan bahkan jutaan orang mau jadi menteri. Tapi Allah takdirkan ini orang yang dipilih. Maka ingat penegasan Pak Prabowo. Kalau pekerjaannya tidak baik, kita ganti. Ketahui saudara, ini mudah-mudahan dilihat. Kalau Anda diangkat jadi menteri, kebahagiaan. Tapi kalau ketika dipecat karena kerja tidak baik, pasti kebahagiaan itu hilang. Berujung pada malu. Maka pekerjaan ini, buktikan 5 tahun ini Anda kerja dengan baik. Ya, supaya kerjanya dengan baik, bagi kita orang beriman, bekerja sebagai menteri atau wakil menteri atau pejabat apa saja, jangan untuk mencari popularitas dan duit semata, tapi bekerja lillahi ta'ala. Kalau Anda bekerja lillahi ta'ala, letihnya, capeknya, bulinya, kritikannya akan jadi amal. Ya tentunya kita punya harapan baru untuk pemimpin kita yang baru ini, untuk Indonesia lebih baik ke depannya ya. Sangka baik, sangka baik. Saya selalu yakin insya Allah Bapak Prabowo akan membawa negara kita ini menjadi sesuai dengan amanah konstitusi, masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Baik, terima kasih Ustadz Dassat Latif, dan itulah tadi pesan yang disampaikan oleh Ustadz Dassat Latif terkait dengan pemimpin baru, harapan baru. Demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda Roleh Ahmad Safei, Metro TV. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.